Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ini, Mu Susan berteriak kaget. Jika semua yang terjadi sebelumnya bisa digambarkan sebagai hal yang mengejutkan dan mencengangkan, maka yang dia rasakan saat ini adalah keterkejutan yang menyebabkan dia tidak mempercayai matanya sendiri. Yun Ce mampu bertukar serangan langsung dengan Ji Hanfeng lebih dari 20 kali dengan kekuatan seorang raja bisa dikatakan sebagai keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh alam Snow Song. Tepat ketika dia percaya bahwa dia telah melihat batas kemampuan Yun Ce, energi mendalam Yun Ce, yang seharusnya melemah, meningkat dengan liar sekali lagi. Terlebih lagi, dia langsung menembus batas sebelumnya. Sejauh ini dia secara langsung menekan Ji Hanfeng. Menindas seseorang dengan letusan energi yang sangat besar jelas merupakan sesuatu yang pernah dilihat Ji Hanfeng sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat energi yang begitu jahat. Seluruh keadaan pikirannya langsung berubah menjadi ketakutan karena dia tidak lagi mampu berpikir untuk maju bahkan satu langkah pun. Di bawah teror yang menjalar ke seluruh tubuhnya, dia tanpa sadar melangkah mundur. Dia tidak pernah gemetar ketakutan bahkan ketika dia menghadapi ahli alam jiwa ilahi dari sekte tersebut setiap hari. Yun Ce sekali lagi meraih Heaven's Meeting Sword. Saat ini, beratnya yang mencapai 5 juta kilogram justru terasa tidak berbobot di tangannya. Tatapan dan pedangnya mungkin terkunci pada Ji Hanfeng. Kekuatan yang melonjak dari vena mendalam dewa jahat meletus ke seluruh tubuhnya, sekali lagi mengalir ke lengannya dan mengalir ke pedangnya saat pedang itu jatuh. Bulu-bulu di sekujur tubuh Ji Hanfeng berdiri tegak di bawah serangan ini. Dia, yang merasa terhina karena tidak berani menerima serangan Yun Ce untuk pertama kalinya, tidak lagi merasa ingin menerima serangan ini. Sebaliknya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Namun, dia telah terkunci di tempatnya oleh kekuatan pedangnya, rasanya tubuhnya berbobot 1 ton. Begitu dia sadar bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dalam ketakutannya, dia tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan raungan keras sambil dengan gila-gilaan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam Dragon Burst Spear yang menghalangi bagian depannya. Seolah-olah sebuah asteroid telah meledak, badai apokaliptik yang tak terlukiskan menyebar ke ruang angkasa di sekitarnya. Murid-murid dari Aula Salju Pembekuan jelas mampu menanggungnya, namun para peserta ujian yang baru saja lulus merasa seolah-olah mereka terkena palu yang berat. Mereka mundur dengan panik karena orang-orang yang berada di dekatnya langsung terlempar. Di tengah badai apokaliptik, sebagian besar tubuh Ji Hanfeng telah dipaku ke lantai. Tombak ledakan naga di tangannya telah hancur menjadi bentuk bulan sabit yang mengerikan. Darah mengalir deras dari lengan yang dia gunakan untuk mengangkat tombak ledakan naga dan bahkan matanya tersentak hingga memperlihatkan semburan gumpalan darah. Ji Hanfeng, buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Ini adalah praktisi mendalam alam bawah yang telah Anda anggap remeh dan hina berkali-kali. Di tengah kedalamannya, kekuatan terakhir Yun Ce meledak, suara ledakan besar menggetarkan setiap inci aula utama salju yang membeku. Dan kata-kata yang diteriakkan Yun Ce menyebabkan banyak praktisi mendalam di sekitarnya yang berasal dari alam bawah tiba-tiba mengangkat kepala, mata mereka bersinar karena kegembiraan. Teriakan jawaban Dragon Burst Spear terputus saat Ji Hanfeng mengeluarkan teriakan menyedihkan yang terdengar hampir putus asa. Tubuhnya dengan gila-gilaan memecahkan tanah dan hanya setelah membuat retakan beberapa puluh meter di tanah barulah dia akhirnya terlempar. Menaburkan udara dengan bintang-bintang berdarah sebelum jatuh ke tanah. Dia tidak lagi melakukan gerakan apapun saat genangan darah dengan cepat menumpuk di bawah tubuhnya. Tombak ledakan naga yang patah jatuh ke tanah satu per satu. Cahaya dan aura naganya yang dalam dengan cepat memudar, berubah sepenuhnya menjadi tombak mati. Bahkan jika itu bisa dipulihkan, sangatlah mustahil baginya untuk mendapatkan kembali kekuatan ilahi masa lalunya.
Kakak senior Han Feng. Setelah terbius untuk waktu yang lama, banyak murid dari Freezing Snow Hall akhirnya sadar kembali dan buru-buru menyerang Ji Han Feng. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Pedang pembunuh iblis pemalu surga mendarat dengan keras saat energi merah tua yang hiruk-pikuk di tubuh Yun Ce langsung menghilang tanpa jejak. Dia berlari dalam keadaan kosong saat dia berlutut. Jika bukan karena dukungan dari Heaven's Meeting Sword, sepertinya dia sudah tergeletak di tanah. Hah, gadis kecil, kenapa kamu tidak datang untuk membantuku berdiri? Yun Ce terengah-engah dengan nafas yang kasar. Dia benar-benar tidak mampu berdiri lagi kali ini. Mu Xiaolan berdiri di sana, tertegun, seolah dia menjadi bodoh. Setelah mendengar suara Yun Ce, dia dengan bingung membuat suara respon sebelum bergegas mendekat. Gerakannya kaku saat dia mendukungnya. Pada saat ini, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Yun Ce tidak lagi memiliki berbagai macam penghinaan seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada semacam ekspresi aneh, seolah-olah dia sedang melihat sejenis monster. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Xiaolan bertanya, bingung. Tidak apa-apa, sama sekali, jika gurumu tidak datang sekarang, aku benar-benar, mungkin mati. Yun Ce terengah-engah. Pada bulan sebelumnya, dia telah menggunakan sejumlah besar energi mental untuk memurnikan racun api Mu Bingyun sambil memulihkan vitalitasnya. Dia menghabiskan sisa waktunya menemani wanita dan keluarganya sehingga dia tidak punya waktu untuk berkultivasi sama sekali. Jika dia mampu berkultivasi dalam 1 bulan itu, dia yakin bahwa dia akan mampu menang melawan Ji Han Feng menggunakan pedang pembunuh iblis pemalu surga tanpa membuka Rumbling Heaven. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain membuka paksa Rumbling Heaven dan hasilnya tentu saja merupakan beban berat yang tak tertahankan. Tapi Tuan, Mu Xiaolan sangat cemas hingga dia akan mulai menangis. Dia telah mengirimkan banyak transmisi suara berturut-turut kepada Mu Bingyun tetapi belum menerima tanggapan. Di sampingnya, seorang murid Aula Salju Pembeku yang berlari untuk memeriksa luka-luka Ji Han Feng berbalik dengan wajah pucat pasi dan tergagap. Saudara senior Han Feng, meridiannya semuanya patah dan dantiannya tampaknya telah hancur. Apa? Tatapan Mu Fengsu menyapu dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Mereka yang menerima pukulan dari pedang berat Yun Ce tidak pernah keluar dengan luka ringan. Jika mereka tidak mampu menghadapinya, mereka akan mati atau lumpuh. Dengan meridian yang putus dan dantian yang hancur, bahkan jika mereka menggunakan sejumlah besar kekuatan dan sumber daya untuk menyelamatkannya secara paksa, dia hanya akan menjadi cacat mulai sekarang. Yun Ce yang mengalahkan Li Mingcheng sudah merupakan kejutan yang sulit dipercaya semua orang. Tapi sekarang, dia benar-benar telah mengalahkan Ji Han Feng, dan serangan itu tidak hanya membuatnya kalah, tapi juga langsung melumpuhkannya. Bahkan Dragon Burst Spear telah patah. Pada saat ini, tidak hanya para peserta ujian, bahkan murid resmi dari Freezing Snow Hall menimbulkan keterkejutan dan teror yang mendalam bagi Yun Ce. Yun Ce, kamu benar-benar luar biasa. Mu Fengsu, yang sebelumnya tidak mau repot-repot meliriknya lagi, kini mengalihkan pandangannya ke Yun Ce berkali-kali. Suaranya membosankan, tanpa perasaan sedikit pun, namun membawa niat membunuh yang menusuk tulang. Pada hari pertama kamu tiba di alam es Phoenix milikku, kamu melukai keponakanku dengan parah dan sekarang kamu juga telah melumpuhkan seorang murid dari Aula Salju Pembekuanku, siapakah yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Dalam kemarahannya, Mu Fengsu tiba-tiba terbang dan secara pribadi bertindak untuk menangkap Yun Ce. Kamu tidak bisa. Mu Susan tidak lagi bisa menahan diri saat dia dengan cepat bergeser untuk secara paksa memblokir Mu Fengsu. Tuan Aula Utama, jangan. Anda sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Yun Ce jelas merupakan bakat yang terlihat setiap 10.000 tahun sekali. Jika dia memasuki sekte Divine Ice Phoenix kita, dia setara dengan 100 juta Ji Han Feng, kamu tidak boleh membunuhnya.
Dia merasa bahwa Mu Fengsu secara pribadi mengambil tindakan tidak sesederhana hanya menangkapnya. Dia jelas membawa niat membunuh. Sepertinya aku tidak peduli bakat macam apa dia. Semua yang dia lakukan hari ini hanya memberitahuku bahwa dia belum menaruh perhatian pada aula salju pembekuanku. Kenapa aku harus mengampuni dia? Mu Fengsu menjawab dengan marah. Yunce adalah bakat yang hanya ditemukan sekali setiap 10.000 tahun. Mu Fengsu sangat menyadari apakah pernyataan ini berlebihan atau tidak. Jika Yunce datang dari alam bawah, Mu Fengsu mungkin, tidak hanya mungkin, hanya berdasarkan penampilan menakjubkan yang dia tunjukkan hari ini, bahkan jika dia telah melukai keponakannya dengan parah, dia akan tetap mengampuni dia dan bahkan mengasuhnya dengan baik. Tapi dia dibawa oleh Mu Bingyun. Mu Susan dengan cepat berkata, meskipun tindakan Yunce berat, dia tetap terpaksa melakukannya. Apakah itu keponakanmu Li Mingchen atau Ji Hanfeng? Mereka. Diam, minggirlah. Lengan Mu Fengsu membuat gerakan menyapu, meledakkan Mu Susan jauh-jauh. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berlari keluar dari kerumunan, berdiri di depan Yunce dan berkata, Master Aula Utama, kamu tidak bisa membunuh Yunce. Li Mingchen adalah orang yang memprovokasi dia terlebih dahulu dan bahkan setelah kalah, dia melakukan serangan diam-diam. Adapun Ji Hanfeng, dia tidak hanya dengan jahat mencemooh kami para praktisi tingkat rendah, dia juga yang memutuskan untuk mendaratkan pukulan mematikan pertama. Kami semua melihat ini dengan sangat jelas, jadi Master Aula Utama pasti juga melihat ini dengan jelas. Keduanya hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Yunce hanya melakukan ini untuk membela diri, dia tidak melakukan kesalahan apapun dalam hal ini, kamu tidak bisa membunuhnya. Yunce mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia memandang orang di depannya, yang berani keluar dalam situasi seperti itu, sebelum Mu Fengsu yang marah dipenuhi dengan niat membunuh untuk memohon padanya. Sungguh mengherankan Feng Mo, orang yang dia bantu selama pemeriksaan alam badai salju. Sebelum ujian, hanya dialah yang berani mempertanyakan kewajaran ujian. Namun hasilnya, dia dipermalukan oleh Ji Hanfeng tetapi dia masih berhasil melewati uji coba alam badai salju dan alam mendalam es. Sekarang, dia sekali lagi menjadi orang pertama yang melompat keluar untuk memohon kepada Yunce dan orang yang dia hadapi adalah Master Aula Utama Aula Pembeku Salju. Semua orang tercengang saat melihat orang yang menghalangi bagian depan Yunce, mungkinkah orang ini adalah teman setia Yunce sampai mati? Atau mungkin hanya orang bodoh belaka? Mu Fengsu tertawa dingin. Hari ini benar-benar aneh. Bahkan tikus sembarangan pun berani keluar untuk menentang Master Aula ini. Tidak, wajah Feng Mo pucat. Murid ini pastinya tidak berani untuk tidak menghormati Master Balai Utama. Murid ini hanya mengatakan kebenaran yang telah dilihat semua orang di sini. Meski Yunce berbuat salah, hal itu masih bisa dimaafkan. Setidaknya, paling tidak, dia tidak seharusnya mati karena kejahatannya. Feng Mo berbalik dan berkata dengan suara gemetar, saudara dan saudari dari alam bawah, Ji Hanfeng telah mempermalukan kita dari alam bawah berkali-kali sebelumnya. Yunce yang melukainya tadi bisa dikatakan setengah membela kita. Saya percaya Anda semua merasa nyaman dan bersyukur di hati Anda. Semuanya berdiri di depan. Jika kita semua memohon kepada Yunce bersama-sama, Master Aula Utama pasti akan mengalah. Setelah Feng Mo selesai berbicara, lingkungan sekitarnya masih sunyi senyap. Tidak ada satu orang pun yang menjawab dan para praktisi dari alam bawah yang berada dalam kelompok yang sama bahkan diam-diam mundur beberapa langkah, menutupi sosok mereka di belakang kerumunan. Wajah Feng Mo berangsur-angsur menegang dan kemudian putus asa. Namun setelah itu, dia menjadi marah dan berteriak, apakah kalian semua mendengarkanku? Apakah kalian semua menjadi tuli?
Kalian yang telah naik dari alam bawah seharusnya adalah individu yang tidak kenal takut, jangan bilang kalau kalian semua menjadi lunak setelah datang ke sini. Kerumunan terdiam, tidak ada satu orang pun yang menjawab lagi, gema dengusan dan cibiran beberapa murid aula salju pembeku kadang-kadang terdengar. Heh, Mu Fengsu mencibir. Karena kamu sangat ingin dikuburkan bersama Yun Ce, ketua aula ini akan memenuhi keinginanmu. Mu Fengsu terbang keluar. Tangannya membuat gerakan menggenggam saat arus es surgawi mungkin turun. Suara cahaya kristal yang bertabrakan bergema saat bagian tengah aula utama tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya biru yang fantastis dan seperti mimpi. Di bawah cahaya itu, sosok Mu Fengsu berhenti dan kemudian tersapu oleh angin sepoi-sepoi. Dia terbang terbalik dan ketika dia mendarat, tubuhnya sedikit bergoyang dan ekspresinya juga tiba-tiba berubah. Sosok seputih salju perlahan turun dari atas, ikat pinggangnya berkibar di udara. Wajah bersalju cantik tiada taraf yang dapat menjungkir balikkan dunia muncul dan bahkan menyebabkan cahaya di sekitarnya kehilangan kemegahannya. Aura yang murni, bersih, dan dingin dengan ringan menyelimuti jiwa setiap orang, menyebabkan mereka menjadi tercengang. Seolah-olah peri telah mendarat di alam fana. Guru, Mu Xiaolan berteriak kaget ketika dia melihat sosok surgawi terbang turun dari atas. Tuan Istana, Bing Yun, seorang murid Freezing Snow Hall berseru dengan lembut. Setelah mendengar nama Master Istana Bing Yun, semua murid baru di sekitarnya melebarkan mata. Bagi praktisi mendalam yang lahir di Snow Song Realm, 36 Ice Phoenix Palace Masters dari alam Ice Phoenix adalah tokoh legenda. Mereka tidak pernah berharap diri mereka cukup beruntung untuk bertemu dengan Master Istana Ice Phoenix pada hari mereka akan menjadi anggota Freezing Snow Hall. Mu, Bing, Yun. Mu Fengsu mengangkat kepalanya, alisnya menyatu saat keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di matanya. 1000 tahun yang lalu, kultivasinya jauh lebih lemah daripada Mu Bingyun. Namun, dalam 1000 tahun itu, di bawah erosi racun api, Mu Bingyun tidak hanya bisa mati kapan saja, kekuatannya juga melemah hingga tidak sampai 1/10 dari kekuatan aslinya. Selama 1000 tahun ini, Mu Fengsu bekerja siang dan malam untuk mencapai kemajuan dalam kultivasinya. Meskipun dia masih belum setara dengan Mu Bingyun 1000 tahun yang lalu, dia telah berkembang ke titik di mana dia bisa dengan mudah mengalahkan api beracun Mu Bingyun. Namun, seberkas cahaya biru yang tidak memiliki sifat menyerang dalam bentuk apapun sebenarnya telah menyegel seluruh kekuatannya. Untuk melakukan itu, kekuatan Mu Bingyun setidaknya harus lebih tinggi dari miliknya setengah tingkatan alam. Jadi ketika Mu Fengsu melihat bahwa yang datang adalah Mu Bingyun, dia tidak bisa mempercayai matanya. Seolah didukung oleh angin sepoi-sepoi, Mu Bingyun mendarat dengan ringan, berdiri di samping Yun Ce dan Mu Xiaolan. Penampilannya seperti munculnya pancaran cahaya lembut yang bersinar. Ketakutan yang dirasakan semua orang karena kemarahan dan niat membunuh Mu Fengsu kini telah menghilang tanpa jejak. Yang menggantikannya adalah kehangatan dan kedamaian yang tak terlukiskan. Bahkan sepertinya mereka tidak lagi merasakan tekanan dingin yang dilepaskan oleh Mu Fengsu. Mereka yang tersisa di aula utama sebagian besar adalah peserta ujian yang baru saja lulus. Ini pada dasarnya adalah pertama kalinya mereka melihat master aula utama dari aula salju pembeku dan juga pertama kalinya mereka melihat master istana Ice Phoenix yang dirumorkan. Namun, meskipun itu hanya sesaat, mereka jelas merasakan perbedaan besar antara master aula salju pembeku dan master istana Ice Phoenix. Mu Fengsu membuat mereka merasa hormat, tapi yang lebih mereka rasakan adalah ketakutan. Mu Bingyun, yang turun dari langit, membuat mereka merasa seolah-olah sedang melihat Dewi Suci Surgawi yang tidak boleh mereka dekati atau najiskan. Mereka hanya bisa memujanya. Entah itu wajah, aura, atau sosoknya, semuanya telah melemparkan Mu Fengsu ke dalam rawa. Fiuh, bagus sekali. Mu Susan menghela napas ringan.
Ketika dia merasakan aura Mu Bingyun, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Mu Bingyun saat ini tidak lagi terlihat lemah atau sakit seperti sebelumnya. Tatapannya menjadi linglung, seolah-olah dia sekali lagi melihat ke arah istana Master Bingyun yang lembut dan perkasa dari 1000 tahun yang lalu. Mu Bingyun melirik Yun Ce, lalu mengalihkan pandangannya dan dengan lembut berkata, Mu Fengsu, sebagai Master Aula Utama Aula Pembekuan Salju, kamu benar-benar mengambil tindakan terhadap seorang junior. Apakah kamu tidak takut kehilangan martabatmu? Hah! Meskipun Mu Fengsu terkejut, bagaimana mungkin dia bisa mengurangi kesannya di depan Mu Bingyun? Mu Bingyun, kamu sebenarnya mencoba menanyaiku. Orang yang kamu bawa kembali melukai keponakanku terlebih dahulu, kemudian melukai para seorang murid luar biasa dari aula salju pembekuanku hingga menjadi lumpuh, tepat di depanku. Keberanian seperti itu tidak bisa dimaafkan. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat ada orang yang berani berperilaku begitu kejam di aula salju pembekuan saya. Dia sama sekali tidak memandang aula salju pembeku milikku dan itu tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Dia tidak hanya harus mati hari ini, dia juga harus memberiku penjelasan. Tidak, bukan itu yang terjadi. Mu Xiaolan dengan cepat bersuara. Itu jelas. Xiaolan, kamu tidak perlu menjelaskannya. Suara lembut Mu Bingyun menyela penjelasan Mu Xiaolan. Saya sudah tiba di sini sebelum ujian alam mendalam es berakhir. Saya melihat semua yang terjadi setelahnya dengan mata kepala saya sendiri. Ah! Mu Xiaolan langsung terkejut sementara Yun Ce, yang bersandar padanya, tertawa kecil dalam hati. Mu Fengsu, suara Mu Bingyun selembut pohon willow namun membawa martabat yang membuat seseorang menahan napas. Anda tahu betul siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah hari ini. Meskipun Yun Ce telah melakukan kesalahan, dia belum mencapai titik di mana aula salju pembekuanmu harus menghukumnya. Yun Ce, kamu tidak perlu memasuki Freezing Snow Hall. Mulai sekarang, saya akan menerima Anda sebagai murid resmi Istana Ice Phoenix. Anda akan bergabung dengan istana saya yang ke-36. Setelah dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangan putih bersih dan dengan lembut membelai bahu Yun Ce. Mengikuti kilatan cahaya biru, sebuah batu giok biru langit tertanam di bagian depan bahu Yun Ce. Warna biru langit adalah giok terukir es Phoenix yang membuktikan bahwa dia adalah murid istana es Phoenix. Terukir jelas di atasnya adalah nama Yun Ce. Aula utama menjadi begitu sunyi hingga setetes jarum pun bisa terdengar. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara tegukan yang dibuat oleh banyak tenggorokan. Tatapan yang sangat iri terpaku pada giok terukir Ice Phoenix di bahu Yun Ce. Mampu memasuki aula salju pembeku sudah sangat sulit sehingga akan membawa kehormatan bagi leluhur mereka. Adapun istana es Phoenix, itu adalah istana dewa yang hampir tidak ada satupun dari mereka yang berani bermimpi untuk masuk. Untuk dapat memasuki istana es Phoenix, seseorang harus memasuki alam jiwa ilahi sebelum berusia 40 tahun agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian, dan itu hanya dapat memenuhi syarat untuk ujian. Konsesi seperti Mu Xiaolan, yang telah memasuki alam asal ilahi di bawah usia 20 tahun jumlahnya sangat sedikit. Adapun seseorang di alam mendalam sovereign memasuki Ice Phoenix Palace, itu belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarahnya. Jika ini didengar secara acak oleh siapapun, mereka semua akan mengira itu adalah lelucon besar. Namun, meski mereka terkejut, hampir tak seorang pun di tempat kejadian merasa bahwa hal ini tidak dapat diterima. Karena mereka semua telah melihat bahwa Yun Ce mampu menimbulkan luka serius pada Li Mingcheng dari alam asal ilahi tingkat ketiga dan Ji Hanfeng dari alam asal ilahi tingkat keenam dengan kekuatan di alam mendalam berdaulat. Meskipun kekuatannya jauh dari standar Ice Phoenix Palace, dengan bakat bawaannya yang luar biasa, dia pasti memenuhi syarat untuk bergabung.
Setelah menyaksikan penampilan Yun Che hari ini, Mu Bingyun tidak lagi stres untuk mengizinkannya bergabung dengan Ice Phoenix Palace. Ya, jawab Yun Che setelah melirik Ice Phoenix Engrafet Jade miliknya. Mu Bingyun, kamu sebenarnya, menghadapi Mu Bingyun, yang tiba-tiba menjadi kuat setelah lemah selama 1000 tahun, Mu Fengsu agak bingung. Sudah 1000 tahun, keluh Mu Bingyun sambil termenung. Tidak ada yang tahu perubahan apa yang terjadi kecuali mereka merasakannya sendiri. Mu Fengsu, saya sangat menyadari apa yang Anda pikirkan dan lakukan selama bertahun-tahun. Saya selalu berpikir bahwa saya berhutang budi kepada Anda, jadi saya tidak pernah membeberkan atau menyelidiki apapun. Meskipun Raja Alam Agung ingin menghukummu, aku akan menghalanginya untukmu. Mu Fengsu tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapannya penuh keterkejutan. Bertahun-tahun telah berlalu dan hutang yang saya miliki kepada Anda telah dilunasi. Aku tidak akan berhutang lagi padamu mulai sekarang. Raja Alam Agung telah lama menemukan metode pemurnian racun api di tubuhku, dan aku telah pulih sepenuhnya. Lebih dari separuh kekuatanku yang dalam telah dipulihkan dan aku akan segera menghidupkan kembali Istana Es Phoenix ke-36. Jika Anda menginginkan penjelasan, Anda dapat datang ke Istana Es Phoenix ke-36 untuk menemukan saya. Juga, jika perbuatan jahat muncul lagi setelah hari ini, aku tidak akan lagi berpura-pura tidak tahu, aku tidak akan memaafkannya. Saat suara Mu Bingyun turun, matanya yang sedingin es yang telah memperhatikan Mu Fengsu sepanjang waktu bersinar dengan cahaya biru tua. Kilatan cahaya biru ini muncul sesaat tetapi Mu Fengsu merasa seperti tersambar petir. Dia mundur dengan panik saat kulitnya langsung pucat. Pupil matanya membesar dan bibirnya menganga tetapi dia tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Keheningan dan penyakit selama 1000 tahun menyebabkan anggota sekte Divine Ice Phoenix perlahan-lahan lupa bahwa dia adalah Master Istana Ice Phoenix yang terkuat, paling bergengsi dan berperingkat tertinggi dan telah menerima kekaguman dan rasa hormat yang paling besar dari semua murid sekte tersebut. Pada saat itu, Mu Fengsu selalu bersikap hormat padanya dan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang gegabah. Selain itu, dia menghormatinya dari lubuk jiwanya. Di dalam matanya yang menggigil hebat, dia dengan jelas melihat bahwa kepala Istana Bingyun yang telah terdiam selama 1 milenium, telah kembali. Xiaolan, Yun Che, ayo pergi. Mu Bingyun berbalik. Ya Tuan. Mu Xiaolan dengan senang hati menjawab sambil menitikkan air mata emosi. Ah, tunggu. Yun Che meraih tangan kecil Mu Xiaolan dan tidak lupa merasakan kulitnya yang lembut dan halus bersalju. Dia berkata dengan agak serius, meskipun saya tidak harus memasuki Freezing Snow Hall, saya harus mengambil hadiah milik saya. Bagaimanapun juga, aku mendapatkannya dengan susah payah. Itu, pelet jiwa es Jade Valen dan batu Star Picker itu. Sosok surgawi Mu Bingyun berhenti dan dia tetap diam. Mu Xiaolan menepis tangannya yang jelas-jelas tidak jujur. Hahaha, Mu Susan tertawa terbahak-bahak, sepertinya suasana hatinya sedang sangat baik. Kamu benar, hadiah yang menjadi milikmu secara alami tidak dapat ditinggalkan. Mu Susan membuat gerakan meraih dan pelet jiwa es Jade Valen melayang dari tubuh Ji Han Feng sebelum mendarat di genggamannya. Bersama dengan Star Picker Stone, dia mendorong keduanya ke arah Yun Che. Pelet jiwa es Jade Valen dan batu Star Picker tiba di hadapan Yun Che dan berhenti, seolah-olah mereka dengan lembut ditopang oleh benda tak kasat mata. Setelah merasakan keberadaan mereka dari jarak dekat, pikiran Yun Che berputar dan berseru kaget. Apakah itu pancaran atau aura mereka? Mereka jauh di atas apa yang dimiliki oleh benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi. Yun Che dengan hati-hati menerimanya, menyimpannya ke dalam mutiara racun langit dan dengan hormat berkata, "Terima kasih, Senior Susan. Tidak perlu berterima kasih padaku, ini yang pantas kamu dapatkan," kata Mu Susan sambil terkekeh.
Lalu, dia menatap Mu Bingyun dengan tatapan mendalam. Tuan Istana Bingyun, selamat. Sepertinya perkembangan Istana Phoenix S ke-36 sudah dekat. Mu Bingyun mengangguk dan kemudian terbang, membawa Mu Xiaolan dan Yun Ce saat dia pergi. Feng Mo, ini jejak transmisi suaraku. Jika Anda menemui masalah apapun yang tidak dapat Anda selesaikan di Freezing Snow Hall, Anda dapat mencoba mengirimkan saya transmisi. Transmisi suara Yun Ce tiba-tiba terdengar di telinga Feng Mo, yang mengirim Yun Ce pergi dengan ekspresi yang rumit. Seluruh tubuhnya tersentak saat ekspresinya berubah dalam waktu yang lama. Yun Ce sudah menghabiskan seluruh energinya sehingga dia tidak mampu terbang sendiri. Namun, angin sepoi-sepoi yang datang dari Mu Bingyun membawanya, membuatnya merasa sangat nyaman. Setelah keluar dari aula utama salju yang membeku, Mu Xiaolan masih belum sadar. Dia terus menatap Yun Ce. Jadi kamu sebenarnya sekuat ini. Tentu saja, kata Yun Ce dengan agak sombong. Apakah kamu sekarang menyadari betapa berbahayanya ketika kamu menculik Tuan Senior Murong saat itu? Untung kamu agak patuh dan segera melepaskannya. Kalau tidak, aku akan menanggalkan pakaianmu dan melemparkanmu ke salju. Iyu, wajah kecil Mu Xiaolan langsung memerah. Sedikit kekaguman yang dia rasakan terhadap Yun Ce langsung lenyap. Tuan, lihat dia, sudah kuduga, dia hanyalah orang jahat rendahan. Dia tidak berubah sama sekali. Mu Bingyun menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mencela dengan lembut. Yun Ce, Xiaolan masih muda dan murni, jangan mengatakan hal-hal eksplisit seperti itu padanya. Oh, dengan penuh kebencian, Mu Xiaolan memberinya tatapan marah dan kemudian melakukan yang terbaik untuk membuat jarak antara dia dan Yun Ce. Dia kemudian berkata dengan amarah yang membara, meskipun kamu lebih kuat dari apa yang aku bayangkan, kamu terlalu bodoh dan impulsif, bukannya Anda tidak mengetahui identitas Li Mingcheng? Tidak apa-apa jika kamu mengalahkannya, tapi kenapa kamu harus melukainya begitu parah? Ji Hanfeng juga, jika bukan karena guru yang datang tepat waktu, Anda pasti akan kehilangan nyawa Anda. Dia tidak terlalu impulsif. Sebelum Yun Ce sempat menjawab, Mu Bingyun sudah menjawab dengan lembut. Meskipun Yun Ce marah, dia tidak pernah kehilangan rasionalitasnya. Sejak awal, dia tidak pernah mengungkapkan api yang menjadi keahliannya. Adapun alasan mengapa dia berani melukai Li Mingcheng dan Ji Hanfeng, itu karena dia sudah lama merasakan bahwa aku ada di sana. Ah, Mu Xiaolan tidak mengerti. Ini, bagaimana mungkin Yun Ce bisa merasakan aura guru, bahkan Hall Master Feng Shu dan Senior Susan tidak memperhatikan apapun?